Hai, selamat datang di channelku. Video hari ini adalah tentang penculikan Lisa Renee. Dan menurutku, kasusnya Lisa adalah salah satu kasus yang paling tragis, paling dramatis, karena banyak kesempatan untuk nyelamatin Lisa, tapi nggak ada satupun dari kesempatan-kesempatan itu yang berhasil untuk ngeluarin Lisa dari apa yang dirinya alami pada waktu itu. Lisa lahir pada tahun 1978 di Virgin Island. Dia punya 3 kakak, Stanfield Vitalis, kakak tiri, kemudian ada Nick dan Pearl Renee, dan selain mereka bertiga, Lisa juga punya 2 saudara perempuan lain yang kemungkinan adalah adik-adiknya. Orang tua Lisa adalah Agnes dan Nicholson Renee. Lisa dikenal sebagai sosok yang pendiam, pemalu, rajin, dan pintar. Dari kecil, Lisa bercita-cita untuk jadi seorang dokter, biar dirinya bisa kasih pelayanan kesehatan yang lebih baik di Virgin Island. Selama bersekolah, Lisa jadi asisten untuk gurunya, yang dia juga kemudian bakalan bantu untuk ngajarin anak-anak yang kesulitan dalam pendidikan. Kemudian tahun 1994, demi dapat pendidikan yang lebih baik di usianya yang ke-16 tahun, Lisa pindah ke Arlington, Texas untuk lanjut SMA. Sebelumnya, 3 kakak Lisa udah ada di Texas. Makanya waktu Lisa bilang sama orang tuanya kalau dia mau lanjut pendidikan di Texas, orang tuanya fine-fine aja, baik-baik aja, mereka nggak masalah sama sekali karena ada 3 kakak Lisa yang bakalan jagain Lisa. Dan untuk selanjutnya, mereka berempat tinggal di apartemen yang sama. Sabtu 24 September 1994 malam, Lisa sendirian di apartemennya karena Pearl lagi pergi kerja, sementara 2 abangnya juga lagi keluar. Dan malam itu Lisa habisin waktunya untuk belajar seperti biasa. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam, ada orang yang ketuk pintu apartemennya dengan kenceng banget, juga kasar. Lisa yang takut kemudian langsung telepon Pearl, dan disitu Pearl bilang untuk telepon 911, sementara dirinya juga bakalan langsung pulang dari tempat kerjanya. Dan Lisa lakuin apa yang kakaknya bilang. Lisa kemudian telepon 911 dan disitu dirinya bilang kalau ada pria Afrika Amerika yang coba masuk ke apartemennya dan mereka ngaku sebagai FBI. Waktu Lisa masih kasih keterangan tentang orang-orang yang coba masuk ke apartemennya, orang-orang itu kemudian pecahin kaca jendela apartemen Lisa dan mereka langsung culik Lisa. Waktu polisi sampai, Lisa udah nggak ada dan apartemen dalam keadaan kacau, apalagi jendela apartemen ditemukan dalam keadaan berlubang, dalam keadaan pecah. Dan nggak lama setelah polisi sampai, kakaknya Lisa, Pearl, kemudian juga sampai. Di situ Pearl kemudian bilang sama polisi tentang Lisa yang telepon dirinya, kemudian dirinya yang suruh Lisa untuk telepon 911, dan di situ Pearl juga bilang kalau saat ini mereka tinggal berdua, cuma Pearl sama Lisa. Tapi sebelumnya mereka tinggal berempat sama 2 saudara laki-laki mereka yang namanya adalah Stanfield dan Neil. Tapi mereka berdua udah diusir sama Pearl karena ketahuan ngejual narkoba. Selain polisi Arlington, agen khusus FBI kemudian juga ditugaskan untuk menangani kasusnya Lisa. Dan waktu mereka periksa bagian dalam apartemen, mereka nggak menemukan sidik jari pelaku. Yang itu antara pelaku pakai sarung tangan atau mereka masuk untuk sekedar culik Lisa dan setelahnya mereka keluar tanpa sentuh barang apapun lagi. Kemudian karena 2 abangnya Lisa terkait dengan kasus narkoba, wajar kalau polisi sama FBI kemudian curiga kalau mereka berdua ada hubungannya dengan kasus penculikannya Lisa. Apalagi para penculik ini datang dan langsung culik Lisa tanpa lakuin hal-hal lainnya, yang artinya mereka datang emang dengan tujuan tertentu, dengan motif tertentu. Polisi sama FBI kemudian minta Pearl untuk hubungin 2 saudaranya itu untuk telepon mereka berdua, dan waktu ditelepon mereka berdua bilang kalau mereka lagi ada di Houston Music Festival. Dan di situ Pearl kemudian minta mereka berdua untuk langsung pulang. Polisi kan kemudian tanya tuh sama tetangga-tetangganya Lisa, apa kalian lihat sesuatu yang aneh? Apa kalian lihat si penculik? Dan para tetangga kemudian bilang kalau sebelum Lisa diculik, mereka ngelihat ada 4 orang Afrika Amerika yang keliling daerah apartemen. Mereka berempat pakai baju militer, juga kendarain mobil Cadillac warna champagne. Kemudian orang tuanya Lisa setelah dikabarin kalau Lisa diculik, mereka nih langsung datang dari Virgin Island ke Texas. Dan di situ mereka kemudian bilang lewat media, tolong siapapun yang tahu tentang kasusnya Lisa melapor, tolong siapapun yang lihat Lisa
melapor, dia hanya seorang gadis berusia 16 tahun. Tolong biarin dia pulang. Kemudian, waktu FBI sama polisi akhirnya ketemu sama dua saudaranya Lisa, Stanfield dan Neil, mereka berdua kemudian dikabarin tentang kasus penculikan Lisa. Mereka kemudian ditanya, apa kalian tahu sesuatu tentang kasus ini? Apa kalian kenal sama seseorang yang bisa melakukan penculikan? Dan di situ mereka berdua dengan yakin bilang kalau kami nggak ada hubungannya dengan kasus penculikannya Lisa, kami nggak tahu siapapun yang bisa melakukan penculikan, kami nggak punya hutang, kami nggak punya musuh, kami nggak ada masalah sama siapapun, dan benar-benar nggak ada hubungannya kasusnya Lisa dengan kami. Dan karena Stanfield sama Neil udah ngomong begitu, meskipun polisi dan FBI ngerasa kalau kasusnya Lisa emang ada hubungannya dengan dua abangnya ini, tapi akhirnya Stanfield sama Neil mereka biarin pulang. Sampai akhirnya besok paginya di dini hari keadaan masih gelap, Stanfield sama Neil kemudian telepon polisi. Mereka bilang kalau kemungkinan mobil yang udah dipakai untuk culik Lisa ada di daerah Irving, Texas. Polisi sama FBI tentu aja kaget waktu dapat telepon dari Neil dan Stanfield karena lah baru juga beberapa jam yang lalu mereka bilang mereka nggak tahu dan nggak ada hubungannya dengan kasusnya Lisa. Terus sekarang gimana ceritanya mereka tahu mobil yang dipakai untuk culik Lisa? Tapi karena waktu itu prioritas mereka adalah menemukan Lisa, mereka abaikan dulu tuh pertanyaan-pertanyaan mereka ke Neil dan Stanfield. Mereka langsung pergi ke alamat yang disebut sama Neil dan Stanfield, berharap di sana mereka bisa menemukan Lisa. Waktu polisi sama FBI sampai di alamat yang dimaksud Neil dan Stanfield, mereka emang menemukan mobil Cadillac warna champagne yang ciri-cirinya cocok dengan ciri-ciri mobil yang diduga udah culik Lisa. Polisi sama FBI kemudian cek bagian dalam mobil pakai senter, mereka ngintip kali aja ada sesuatu yang aneh, tapi mereka nggak menemukan apapun. Setelahnya polisi sama FBI temuin orang yang punya itu Cadillac. Mereka ketuk ke rumahnya dan yang keluar adalah seorang cewek. Kemudian karena cewek ini nggak pernah disebutkan namanya, aku bakalan sebut dia sebagai cewek ini, cewek itu, perempuan ini, perempuan itu. Polisi sama FBI kemudian bilang sama itu cewek kalau kedatangan kami ke sini untuk kasus penculikan seorang anak berusia 16 tahun, namanya adalah Lisa Renee. Dan polisi sama FBI kemudian bilang kalau mobil yang dipakai si penculik ciri-cirinya mirip dengan mobilnya si wanita itu, dan polisi sama FBI juga kemudian kasih tahu ciri-ciri si penculik. Wanita itu kemudian bilang kalau dirinya nggak tahu sama ciri-ciri penculik yang disebutkan sama polisi dan FBI, sementara itu mobil adalah milik suaminya. Sementara suaminya saat ini nggak ada di rumah karena dia lagi kerja untuk shift malam. Polisi sama FBI kemudian minta izin sama wanita itu untuk menggeledah rumahnya, dan wanita itu izinin. Tapi karena waktu itu polisi sama FBI datang tanpa surat perintah, penggeledahan yang mereka lakukan terbatas. Yang hasil dari pemeriksaan saat itu, mereka nggak menemukan apapun. Setelahnya, polisi dan FBI kejar keterangan dari dua abangnya Lisa. Awalnya, Stanfield sama Neil bersikap seperti sebelumnya. Mereka nggak mau jujur ke polisi tentang apa yang mereka tahu terkait kasus penculikannya Lisa. Sampai akhirnya, polisi dan FBI bilang sama mereka kalau kami nggak akan peduli dengan bisnis narkobamu, kami nggak akan peduli dengan kasus hukum yang sekarang lagi kamu jalani. Yang kami peduliin sekarang adalah Lisa. Dia nih sekarang ada di mana? Kami harus temuin dia, kami harus selamatin dia, dan dia nih adik kalian loh. Tolong kalau kalian tahu sesuatu, kalian bilang, kalian jujur. Dan disitulah akhirnya mereka berdua bilang kalau kami emang ada kaitannya tentang apa yang terjadi sama Lisa. Neil sama Stanfield kemudian cerita kalau beberapa hari sebelum Lisa diculik, mereka bikin kesepakatan jual beli narkoba sama dua orang cowok yang salah satunya namanya adalah Steve. Sementara satunya lagi mereka nih nggak tahu namanya. Dan Steve ini mau beli 9 pon narkoba ke Stanfield dan Neil seharga $5.000. Tapi beberapa sumber lainnya bilang kalau mereka beli seharga $4.700. Kemudian kesepakatan jual beli itu sebenarnya adalah tipuan karena Stanfield dan Neil nggak pernah mau jual narkoba ke Steve. Jadi setelah Steve kasih uangnya ke mereka, Neil sama Stanfield bilang kalau mereka nih lagi nggak bawa itu narkoba, jadi mereka mau ambil dulu dan mereka bakalan janjian 1 jam lagi untuk kasih itu narkoba.
Tapi Stanfield dan Neil nggak pernah datang untuk kasih narkobanya Steve. Waktu polisi dan FBI tanya kenapa mereka nggak pernah kasih narkobanya ke Steve, Neil dan Stanfield bilang kalau kami emang nggak berniat untuk menjual itu narkoba ke Steve. Dan polisi dan FBI tanya lagi, terus itu uang buat apa? Dan mereka berdua jawab, itu uang untuk biayain pengacara mereka yang waktu itu mereka emang lagi kena kasus narkoba. Mereka berdua kemudian juga bilang sama polisi kalau kami cuma sekedar tahu nama orang itu adalah Steve, kami nggak tahu nama lengkap atau nama belakangnya. Tapi kami tahu seseorang yang kenal sama Steve, dan orang yang mereka maksud adalah seorang narapidana. Polisi dan FBI kemudian langsung datang ke tempat narapidana itu ditahan, dan disitulah si narapidana kemudian bilang sama polisi dan FBI kalau Steve yang mereka maksud adalah Stephen Beckley, usianya 19 tahun dan dia kerja sebagai dealer mobil di Irving, Texas. Polisi sama FBI kemudian kan cari tahu apa sebelumnya Stephen Beckley ini pernah melakukan kejahatan yang ternyata nggak pernah ada riwayat kejahatan atas nama Stephen Beckley. Kemudian 3 hari setelah Lisa diculik pada tanggal 27 September, kantor polisi dapat kunjungan dari seorang pria yang ternyata pria ini adalah pemilik mobil yang diduga dipakai untuk culik Lisa. Dan pria ini, dia juga nggak pernah disebutkan namanya, nggak pernah disebutkan identitasnya, karena itu aku bakalan sebut dia sebagai pria ini, pria itu, cowok ini, cowok itu. Pria ini kemudian bilang sama polisi kalau di hari penculikan Lisa, dirinya lagi adain acara barbeque sama keluarganya, yang kebetulan waktu itu dua saudara iparnya lagi berkunjung dari Arkansas, dan mereka berdua adalah Orlando dan Dimitri Hall. Dan sebenarnya kedatangannya mereka ke Texas itu tuh melanggar hukum karena di tempat asal mereka yang dikenal sebagai pengedar narkoba lagi terjerat masalah hukum dan dilarang untuk bepergian ke luar kota. Kemudian selama acara tersebut mereka bawa seorang teman yang namanya adalah Stephen Beckley. Dan di acara tersebut mereka bertiga pakai baju militer. Polisi kan kemudian sebutin tuh ciri-ciri orang yang melakukan penculikan ke Lisa. Dan pria ini kemudian membenarkan kalau 3 dari 4 penculiknya Lisa emang Orlando, Dimitri, dan Stephen. Selanjutnya, pria ini juga bilang sama polisi kalau di malam penculikan Lisa, dirinya nih lagi keluar bareng sama istri dan keluarganya yang lain pakai mobilnya yang lain. Sementara mobil Cadillac warna champagne dia tinggal di rumah. Dan tetangganya kemudian bilang sama dirinya kalau di malam itu sebenarnya mobil Cadillac warna champagne-nya dibawa sama ipar juga teman-teman iparnya ini. Jadi, kalau bukan karena tetangganya, dirinya nggak pernah tahu itu mobil dipakai sama mereka. Kemudian di malam itu, cuma Orlando yang nginep di rumahnya, sementara Dimitri dan Steve nginep di tempat lain. Dan besok paginya, Orlando kemudian pamit balik ke Arkansas. Kepolisian Arlington dan FBI kemudian menghubungi kepolisian Arkansas untuk minta informasi tentang Orlando dan Dimitri. Beberapa dari mereka juga kemudian langsung terbang ke El Dorado untuk minta informasi tentang Orlando dan Dimitri ke masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Dan di situ, tanpa susah-susah, mereka kemudian langsung dapat informasi tentang mereka berdua yang terkenal sebagai bandar narkoba. Juga mereka berdua dikenal dengan sebutan Hall Brother. Orlando Cordia Hall lahir pada 24 April 1971 di El Dorado. Sebelum ditangkap karena kepemilikan kokain, dia kerja sebagai petugas pemeliharaan. Kemudian setelah ketahuan terlibat kasus kokain, juga karena penyerangan dan kepemilikan senjata, dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Tapi kemudian dibebaskan bersyarat pada Desember 1993. Dan pada waktu penculikan Lisa, Orlando masih dalam pengawasan pihak kepolisian, juga masih jadi tahanan kota. Di El Dorado, Orlando juga dikenal sebagai salah satu dari 3 pengedar terbesar narkoba. Dan selain kejahatan yang aku udah sebut sebelumnya, Orlando juga pernah kena kasus percobaan pembunuhan, juga pelanggaran lalu lintas. Dimitri Hall, adik Orlando, lahir pada September 1975. Dan waktu kejadian penculikan Lisa, dia masih berusia 19 tahun. Sama seperti kakaknya,
Dimitri juga terkait dengan kasus kokain. Tapi kalau Orlando selain narkoba kan ada banyak kasus lain di belakangnya. Nah, Dimitri dia nih cuma ditangkap untuk kasus narkoba aja. Dan waktu kasusnya Lisa, dia lagi dalam masa percobaan selama 5 tahun. Mereka berdua, Dimitri dan Orlando, tumbuh dengan melihat kekerasan fisik yang ayah mereka lakuin ke ibu mereka. Di waktu yang hampir bersamaan dengan polisi dan FBI yang dapat informasi tentang Orlando dan Dimitri, kepolisian Arlington kemudian juga dapat surat izin untuk menggeledah secara menyeluruh rumah dan mobil milik pria dan wanita itu. Milik pria yang mobilnya cocok dengan ciri-ciri mobil yang dipakai untuk culik Lisa. Dan waktu itu mobil diperiksa, polisi dan FBI menemukan ada serpihan kaca di dalamnya yang ternyata hasilnya setelah diuji itu serpihan kaca bukan berasal dari jendela apartemen Lisa. Sementara di dalam rumah, polisi menemukan tongkat baseball yang ada serpihan kacanya yang setelah diperiksa ternyata serpihan kaca tersebut berasal dari jendela apartemennya Lisa. Jadi kemungkinan besarnya itu adalah alat yang dipakai untuk pecahin kaca jendela apartemen Lisa. Kemudian yang kedua, polisi dan FBI menemukan baju rajut warna hijau yang ada serat fiberglass insulation. Aku nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, aku juga baru tahu ini tentang fiberglass insulation. Aku nggak tahu gunanya apa, tapi setelah cari di Google, hasilnya begini. Tampilannya begini. Terus dari hasil pemeriksaan, serat fiberglass insulation yang ada di baju rajut warna hijau berasal dari fiberglass insulation di loteng milik pria dan wanita itu. Yang ketiga, polisi kemudian menemukan kemeja dan celana militer di loteng yang kemungkinan besar itu adalah pakaian yang dipakai penculik Lisa. Kemudian setelahnya, polisi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Orlando, Dimitri, dan Steve. Sementara pelaku keempat waktu itu belum diketahui. Dimitri ditangkap di rumah ayahnya di El Dorado dan waktu ditangkap, dia langsung menyerah tanpa perlawanan. Waktu rumah ayahnya diperiksa, polisi nggak menemukan apapun. Sorenya, polisi tangkap Orlando di rumah temennya. Sama seperti Dimitri, Orlando juga kemudian menyerah dengan mudah. Sementara Steve, dia juga ditangkap nggak lama setelahnya. Kemudian selama awal-awal penangkapan itu, ibunya Orlando sama Dimitri bilang kalau polisi dan FBI pasti melakukan kesalahan. Kalau nggak mungkin anak-anaknya melakukan semua hal itu, apalagi Orlando yang dia nih punya 2 anak cewek yang masih kecil, jadi nggak mungkin dia terlibat di kasusnya Lisa. Kemudian 3 orang itu selama diinterogasi, mereka nih nggak mau kasih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Lisa, mereka nggak mau kasih tahu tentang keberadaannya Lisa, yang itu kemudian ngebuat polisi dan FBI bingung, atau mereka nih nggak tahu apakah Lisa masih hidup atau enggak. Tapi karena selama waktu itu belum ditemukan mayat yang ciri-cirinya mirip Lisa, mereka masih berharap di situ kalau Lisa masih hidup, kalau Lisa nih disembunyiin di suatu tempat. Kemudian selama waktu itu, polisi dan FBI memusatkan pencarian atas Lisa di cagar alam yang ada di Pine Bluff, yang dekat dengan tempat kerjanya Orlando. Dan alasan mereka, karena beberapa saksi bilang kalau mereka nih sempat lihat Steve muncul dari arah danau yang ada di cagar alam, dan waktu Steve pergi dari itu cagar alam, dia dalam keadaan nangis. Dan Steve mungkin karena ini adalah kejahatan pertamanya, atau ini adalah kasus terberat yang pernah dia permasalahin dengan polisi, 1 jam setelah diinterogasi akhirnya dia buka suara tentang Lisa. Sementara Orlando sama Dimitri mereka tetap tutup mulut, mereka baru mau bicara setelah pelaku keempat yang bernama Bruce Webster tertangkap. Selanjutnya aku bakalan jelasin kronologi penculikan Lisa dari 2 versi. Versinya Steve dan versinya para pelaku. Di versinya Steve, ini nih bareng sama polisi yang kemudian langsung periksa TKP. Jadi Steve ini nantinya dia bakalan bilang kalau Lisa tuh sempat disembunyiin di situ, dan abis Steve ngomong gitu, polisi kemudian langsung periksa itu tempat. Mereka juga kemudian ambil beberapa bukti, juga mereka melakukan olah TKP di situ kan. Nah, sementara versinya pelaku, ternyata orang yang bertanggung jawab untuk penculikan Lisa itu tuh bukan 4 orang, tapi 5 orang. Dan versi ini bakalan lebih lengkap dari awal sampai akhir, bahkan tentang kenapa mereka lakuin itu ke Lisa.
Steve bilang kalau alasan mereka melakukan itu ke Lisa, emang alasannya karena dua abang Lisa yang harusnya kasih narkoba ke mereka, tapi justru kabur begitu aja. Dan waktu itu, komplotannya si Steve kan adalah Orlando dan Dimitri. Mereka bertiga kemudian memanggil seorang pria lainnya yang namanya adalah Bruce Webster untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dengan dua abangnya Lisa ini. Dan Bruce, dia nih terkenal sebagai seorang pria dengan banyak kasus dari pemerkosaan, kejahatan sadis, dan nakutin. Terutama dia terkenal sebagai pembunuh bayaran. Kemudian malam itu, mereka udah berencana untuk menangkap dua abangnya Lisa. Mau siram mereka pakai bensin dan ancam untuk bakar mereka berdua kalau nggak mau serahin narkoba yang udah jadi haknya Steve dan teman-temannya ini. Dan setelah semuanya udah selesai, maksudnya setelah mereka udah siapin semua hal untuk ngancem dua abangnya Lisa ini, mereka kemudian pergi ke apartemennya Lisa dengan mengendarai mobil Cadillac warna champagne milik saudaranya Orlando dan Dimitri. Tapi waktu mereka sampai di itu apartemen, justru Neil sama Stanfield nggak ada. Yang ada malah Lisa. Dan di situ mereka nih kayak, ya udah sih, daripada nggak dapet apapun, bawa aja Lisa. Jadi makanya mereka culik Lisa malam itu. Selanjutnya Lisa dibawa ke rumah saudaranya Orlando dan Dimitri. Yang di sana dia kemudian dipindahin ke mobilnya Steve. Dan Steve, Dimitri, Bruce, kemudian Lisa, mereka pergi ke Arkansas, sementara Orlando tetap di rumah saudaranya. Kemudian selama 4 jam perjalanan ke Arkansas, Lisa berkali-kali secara bergiliran diperkosa sama mereka bertiga. Kemudian setelah mereka sampai di Arkansas, mereka langsung sewa kamar motel dan mereka sekap Lisa di dalam kamar mandi. Tapi sampai situ Steve stop. Dia nggak mau cerita lagi, dia nggak mau lanjut ceritanya ke polisi dengan alasan kalau Bruce udah ancam mereka bertiga. Misal mereka bertiga buka suara tentang apa yang terjadi sama Lisa ke polisi, mereka bertiga bakalan dibunuh sama Bruce. Akhirnya polisi dan FBI tanya hal yang paling penting ke Steve. Sekarang Lisa ada di mana? Dan apa Lisa masih hidup? Tapi di situ Steve sama sekali dia nggak mau buka suara, dirinya nih bener-bener takut sama ancamannya Bruce. Dan berapa kali pun FBI sama polisi yakinin Steve kalau dirinya nggak bakalan diapa-apain sama Bruce di dalam penjara, kalau dirinya bakalan aman, Steve tetap nggak mau buka suara. Akhirnya polisi tanya hal lain. Sekarang Bruce ada di mana? Dan Steve bilang kalau kemungkinan Bruce masih ada di hotel tempat mereka sempet bawa Lisa. Akhirnya polisi, FBI, dan Steve pergi ke itu motel. Kali aja emang bener Bruce masih ada di sana. Setelah sampai di itu motel, polisi dan FBI kemudian ketemu sama manajer motel. Mereka kemudian bilang kalau kedatangan mereka ke sana untuk kasus penculikan Lisa, seorang gadis berusia 16 tahun. Dan di situ polisi juga FBI tanya, apa benar cowok ini juga beberapa temennya dan satu orang cewek sempat nginep di motel ini? Kemudian apa salah satu temennya juga seorang cewek masih nginep di sini? Terus polisi sama FBI sebutinlah itu nama-nama mereka berempat juga namanya Lisa ke manajer motel. Yang di situ manajer motel kemudian bilang kalau emang ada seorang cowok namanya Bruce Webster sewa kamar motel nomor 513 di tanggal 25 September. Kemudian selama Bruce bikin reservasi, seorang cewek berusaha untuk keluar dari mobil mereka. Dan di situ Bruce kemudian noleh ke teman-temannya yang ada di dalam mobil, suruh mereka untuk bikin cewek tersebut diem. Yang kemungkinan cewek tersebut adalah Lisa. Manajer motel kemudian bilang kalau 2 malam setelah mereka menginap, mereka memutuskan untuk check out. Yang itu tentu aja beda dengan omongannya Steve yang dia bilang kalau kemungkinan Bruce masih nginep di motel tempat mereka bawa Lisa. Manajer motel juga kemudian bilang kalau setelah mereka check out, itu kamar udah dipakai sama beberapa orang lain dan juga udah beberapa kali dibersihkan. Jadi apapun yang mereka cari di sana kemungkinan besar udah pasti nggak ada. Tapi polisi dan FBI tetap periksa itu kamar, kali aja ada hal-hal lain yang terlewat dan belum dibersihkan. Waktu polisi dan FBI periksa itu kamar, mereka kemudian tanya lagi sama Steve tentang apa yang mereka lakukan di sana sama Lisa. Dan di situ dirinya kemudian bilang kalau selama malam itu mereka lagi-lagi berkali-kali secara bergantian melakukan kekerasan seksual ke Lisa di kamar mandi. Dan waktu mereka melakukan semua itu, kepalanya Lisa ditutup pakai kantong
kertas. Selanjutnya, polisi dan FBI tanya tentang keberadaannya Lisa. Dan setelah berkali-kali dipaksa, Steve akhirnya bilang kalau terakhir kali aku lihat Lisa dia masih dalam keadaan hidup. Dan omongannya Steve itu kemudian memunculkan harapan dari petugas kepolisian dan juga FBI yang cari Lisa kalau mereka pasti bisa menemukan Lisa dalam keadaan hidup. Terus dari situ Steve nih udah bener-bener nggak mau ngomongin tentang keberadaannya Lisa. Akhirnya dia ditanya tentang ada kejadian apa lagi selama kalian nginep di sini. Dan di situ Steve kemudian bilang kalau pada malam kedua mereka menginap di situ, petugas keamanan motel tiba-tiba melakukan pemeriksaan di kamar mereka. Petugas keamanan ini masuk ke itu kamar dan mereka berempat kan sembunyiin Lisa tuh di kamar mandi. Di situ mereka kemudian udah kayak wanti-wanti, mereka udah bersiap seandainya itu petugas keamanan cek kamar mandi dan dia lihat Lisa, itu petugas keamanan bakal mereka bunuh. Tapi ternyata itu petugas keamanan cuma sekedar lihat kamar dan setelahnya dia keluar. Dan itu cukup untuk membuat mereka udah ngerasa nggak aman lagi di itu tempat. Makanya mereka kemudian check out dan check in di motel lain yang lokasinya nggak terlalu jauh. Selanjutnya mereka nih berencana untuk membuang Lisa. Tapi yang mereka maksud untuk membuang Lisa itu tuh bukan kayak ninggalin Lisa di tengah jalan atau ninggalin Lisa di tempat sepi, terpencil. Bukan kayak gitu. Maksudnya mereka membuang Lisa adalah mereka mengubur Lisa. Dan untuk membuang Lisa, mereka berempat bagi-bagi tugas. Dimitri, dia tugasnya untuk bersihin kamar dari apapun yang nantinya bisa memberatkan mereka seandainya mereka tertangkap. Kemudian Orlando, Steve, sama Bruce, mereka gali lubang dan buang Lisa. Terus waktu itu tempat mereka menginapkan dekat sama cagar alam dan mereka berencana untuk membuang Lisa di area cagar alam. Bruce, Steve, sama Orlando kemudian gali lubang di area cagar alam dan mereka balik malamnya sama Lisa untuk buang Lisa. Tapi karena mereka lupa lokasi tempat gali lubang, akhirnya mereka balik lagi ke motel dan berencana untuk membuang Lisa besok pagi. Besok paginya mereka kemudian balik lagi ke itu tempat untuk menjalankan rencana awal mereka. Tapi di situ lagi-lagi Steve stop. Dia bener-bener nggak mau cerita lagi karena menurut dia apa yang dia bilang ke polisi udah terlalu jauh. Dirinya nih bener-bener takut sama Bruce. Dirinya baru mau ngomong semuanya setelah Bruce ditangkap. Kemudian di kamar motel tempat polisi melakukan pemeriksaan, mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Lisa di situ. Di tembok kamar mandi mereka menemukan sidik jari Lisa. Dan gak lama setelahnya, Bruce Webster akhirnya ditangkap. Waktu ditangkap, Bruce ini nggak tahu kalau alasannya karena Lisa. Dia pikir dirinya nih ditangkap untuk alasan yang berbeda. Jadi ceritanya, waktu itu Lisa nih kan sempat disembunyikan di 2 motel yang berbeda. Dan polisi juga FBI kemudian kan melakukan pemeriksaan di 2 motel tersebut. Terus, entah gimana, Bruce ini datengin salah satu dari 2 motel tersebut bareng sama seorang cewek. Yang waktu itu, polisi juga FBI mikirnya itu cewek adalah Lisa. Seneng lah mereka di situ karena mereka pikir mereka bakalan bisa selamatin Lisa, Lisa bakalan baik-baik aja, dia bakalan bisa pulang dan kumpul bareng keluarganya gitu kan. Tapi ternyata itu cewek, bukan Lisa. Kemudian polisi dan FBI yang mengenali Bruce, mereka langsung samperin Bruce. Mereka bilang kalau mereka mau melakukan pemeriksaan biasa. Dan waktu itu Bruce ini bawa tas kecil. Setelah diperiksa ternyata di dalamnya ada narkoba. Kemudian waktu mobilnya diperiksa, polisi dan FBI menemukan 2 senjata api. Setelahnya Bruce dibawa ke kantor polisi dengan alasan tersebut. Sementara cewek yang bareng sama Bruce, dia kan kemudian ditanya tuh, apa kamu tahu seorang cewek namanya Lisa, usianya 16 tahun. Itu cewek juga kemudian ditunjukin fotonya Lisa dan itu cewek bilang kalau enggak, aku nggak tahu sama yang namanya Lisa ini. Kemudian sedikit ngomongin tentang profilnya Bruce yang dia nih bener-bener tumbuh di lingkungan yang rusak banget. Jadi akhirnya Bruce ini melakukan kekerasan ke istri dan anak-anaknya. Bukan cuma kekerasan fisik tapi juga kekerasan seksual. Dan biasanya orang atau kepala keluarga atau suami atau ayah kalau melakukan kekerasan seksual itu kan ke istrinya, ke ibu anak-anaknya ini. Tapi ayahnya Bruce juga ngelakuin kekerasan seksual ke anak-anaknya. Jadi ayahnya Bruce ini paksa anak-anaknya untuk berhubungan insest. Bahkan sama salah satu anaknya, ayahnya Bruce ini paksa
untuk melakukan hubungan seksual bareng sama istrinya. Si anak ini disuruh berhubungan seksual sama ibu kandungnya. Coba gimana? Rusak banget kan? Bahkan ayahnya Bruce juga paksa anak-anaknya untuk makan kotoran babi, kemudian lukain mereka pakai besi panas, kemudian siksa mereka pakai cabai dan saus, kemudian paksa mereka untuk saling memukul, setrum dan pecut anak-anaknya. Dan misal ada anak-anaknya yang kabur, ayahnya Bruce ini bakalan tembak itu anak. Balik ke Bruce yang ada di kantor polisi, yang dia ini kemudian tahu kalau alasan penangkapannya bukan karena kepemilikan senjata api dan narkoba, tapi karena kasusnya Lisa. Nah, dia ini awalnya nggak mau buka suara tentang apapun yang ada hubungannya dengan Lisa. Tapi setelah terus-terusan didesak dan akhirnya dirinya terpojok, disitulah dirinya kemudian bilang kalau sebenarnya Lisa udah meninggal. Dan mereka berempat, dirinya, kemudian Orlando, Steve, dan Dimitri, mereka semua punya peran masing-masing dalam proses kematiannya Lisa. Dimitri, seperti yang kita tahu, dia bersihin kamar motel dari apapun yang bisa menghubungkan mereka dengan Lisa. Kemudian dirinya bertugas untuk menggali lubang, sementara Orlando dan Steve bertugas untuk mengubur Lisa. Bruce kemudian bilang setelah dirinya selesai gali lubang, dirinya pergi ke mobil dan tunggu Orlando sama Steve selesai mengubur Lisa. Dan waktu itu dirinya nih nggak tahu apakah Lisa nih dibunuh dulu atau dikubur hidup-hidup. Setelah dapat keterangan dari Bruce, polisi dan FBI kemudian datengin Steve lagi. Dan di situ mereka kemudian bilang sama Steve kalau Bruce udah ditangkap. Steve kemudian bilang sama mereka kalau dirinya udah banyak bohong. Dan sambil nangis, dirinya kemudian bilang kalau sebenarnya Lisa udah meninggal. Kemudian polisi dan FBI kan bacain keterangan dari Bruce tuh tentang awal mula penculikan sampai kematiannya Lisa. Dan di situ Steve kemudian bilang kalau Bruce udah bohong di bagian Lisa yang meninggal. Kan Bruce bilang kalau dirinya nih sama sekali nggak ada hubungannya dengan proses kematiannya Lisa, dirinya cuma bertugas untuk gali lubang dan kemudian tunggu di mobil. Nah, Steve bilang kalau Bruce terlibat dengan kematiannya Lisa. Dan di situ Steve juga kemudian keluarin unek-uneknya tentang Bruce, yang dia nih bilang kalau Bruce adalah seorang yang gila banget, dia nih bener-bener sadis banget, nggak punya hati banget gitu kan. Kemudian Steve mulai cerita kalau lubang yang digali untuk mengubur Lisa sedalam 6 kaki. Dan waktu Lisa dibawa ke sana sama mereka bertiga, sama Steve, Orlando, dan Bruce, Lisa nih tahu kalau dirinya bakalan dibunuh. Makanya dia kemudian berusaha untuk kabur, tapi berhasil ditangkap. Dan mereka juga kemudian pukul Lisa pakai sekop. Setelahnya, Bruce perintahin Steve untuk pergi ke jalan raya untuk lihat sekitar apa ada orang gitu kan. Dan dirinya kemudian lakuin apa yang Bruce perintahin. Dirinya pergi ke jalan raya dan karena nggak ada siapapun yang mencurigakan yang bakalan tahu tentang apa yang mereka lakuin, dirinya kemudian balik lagi ke tempat mereka mengubur Lisa. Yang waktu dirinya udah sampai di sana, Lisa ini udah selesai dikubur sama mereka. Setelahnya mereka balik ke motel, mereka mandi, dan semua pakaian mereka juga apapun yang berhubungan dengan Lisa dikasih ke Bruce untuk Bruce bakar. Setelahnya mereka mandi dan pisah. Udah, mereka nih udah nggak ketemu lagi setelahnya. Orlando sama Dimitri kemudian kan juga dikasih tahu tentang Bruce yang udah ketangkap, dan di situ barulah mereka cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Lisa. Setelah dapat keterangan lengkap dari Orlando, Dimitri, dan Steve, polisi juga FBI kemudian balik lagi ke Bruce dan mereka bilang sama Bruce kalau keterangan dari 3 rekannya ini berbeda dengan keterangannya Bruce. Dan Bruce di situ kemudian bilang kalau mereka nih bohong, mereka sengaja jebak aku, mereka nih nggak bisa dipercaya gitu kan. Tapi setelah didesak terus-terusan, akhirnya Bruce ngaku kalau dirinya emang bohong, kalau apa yang dibilang sama 3 rekannya itu adalah benar. Dan setelahnya 4 pelaku ini kasih keterangan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, dari proses penculikan sampai proses kematiannya Lisa. Kemudian karena mereka berempat udah kasih keterangan lengkap, disitulah muncul pelaku kelima, Marvin Holloway. Pertengahan tahun 1990, Orlando, Bruce, dan Marvin menjalankan perdagangan narkoba di Arkansas. Stephen yang waktu itu tinggal di Texas kemudian bantu mereka bertiga untuk beli ganja. Dan biasanya, ganja yang udah dibeli sama Steve bakalan disimpan di rumahnya Marvin. 21 September 1994, Orlando datang ke Texas lewat jalur udara untuk melakukan transaksi narkoba. Dan dia kemudian dijemput sama Dimitri, juga Steve. Selanjutnya, Orlando sama Steve ketemu sama 2 pengedar narkoba
Neil, dan Stanfield. Dan mereka kemudian melakukan transaksi narkoba. Tapi karena waktu itu Stanfield sama Neil nggak bawa barangnya, mereka bilang kalau mau ambil itu barang dulu. Dua abangnya Lisa ini kemudian telepon Steve dan bilang kalau mobil mereka dicuri. Yang itu kemudian ngebuat mereka nggak bisa kasih narkoba ke Steve. Kemudian Orlando, dia nih berhasil ngelacak alamat apartemen Stanfield dan Neil yang ada di Arlington. Orlando, Dimitri, sama Steve kemudian pergi ke alamat tersebut dan di sana mereka lihat Stanfield juga Neil yang pergi dari apartemennya dengan mobil mereka. Mobil yang tadi mereka bilang dicuri. Disitulah Orlando dan teman-temannya sadar kalau Stanfield sama Neil udah melakukan penipuan ke mereka semua. Orlando yang marah kemudian bilang kalau dirinya bakalan balas dendam, kalau dirinya nggak bakalan pulang sebelum dapetin uang juga obat-obatnya, atau bakalan ada darah di tangannya karena ulah mereka. 3 hari kemudian, Bruce datang ke Texas. Kemudian mereka berempat, Bruce, Orlando, Dimitri, sama Steve pergi ke apartemen yang mereka ketahui sebagai tempat tinggalnya Stanfield dan Neil. Waktu itu, mereka pakai seragam militer, bawa 2 pistol, sebuah tongkat baseball, lakban, dan bensin. Yang di situ, Orlando bilang kalau dirinya mau bakar Stanfield sama Neil. Waktu sampai apartemen Stanfield sama Neil, Bruce sama Dimitri ketuk pintu itu apartemen dan bilang kalau mereka adalah FBI. Yang sayangnya, orang yang mereka cari nggak ada. Justru, yang ada adalah adik Stanfield sama Neil, Lisa. Waktu Lisa telepon Pearl dan 911, saat itulah mereka kemudian masuk paksa ke apartemen Lisa dengan pecahin kaca jendela dan seret Lisa ke mobil yang mereka pinjam dari saudaranya Orlando dan Dimitri. Selama di mobil, mereka kemudian tanya sama Lisa di mana 2 abangnya juga uang dan narkoba. Yang di situ Lisa kemudian bilang kalau 2 abangnya lagi ada di Houston, sementara dirinya nggak ngerti tentang uang juga narkoba yang mereka maksud. Kemudian di satu titik mereka nih hampir ketahuan sama polisi karena mereka sempat papasan dengan mobil polisi yang mau menuju apartemennya Lisa. Dan waktu itu Orlando nih udah takut banget, dia udah khawatir banget bakal ketahuan, sementara Bruce, dia bilang kalau dirinya siap untuk baku tembak seandainya polisi sadar kalau Lisa ada di mobil yang mereka lewatin. Setelahnya, mereka akan menuju rumah saudaranya Orlando sama Dimitri yang mereka nih kemudian pindahin Lisa ke mobilnya Steve. Dan mereka kemudian pergi untuk cari tempat sembunyi. Yang selama waktu itu, Orlando kemudian tanya sama Lisa, apa kamu punya cowok? Dan Lisa bilang enggak. Yang di situ, Orlando kemudian perkosa Lisa. Terus karena waktu itu mereka nggak menemukan tempat untuk sembunyi, mereka balik lagi ke rumah saudaranya Orlando sama Dimitri untuk turunin Orlando yang malam itu dirinya nginep di rumah saudaranya. Sementara Bruce, Steve, Dimitri, juga Lisa pergi ke Arkansas. Kemudian kalau kalian ingat tentang polisi dan FBI yang datengin rumah saudaranya Orlando tanpa surat perintah yang mereka kemudian melakukan penggeledahan seadanya. Nah, malam itu Orlando ada di rumah saudaranya. Dia sembunyi di loteng. Jadi dia kemudian ngelihat gimana polisi dan FBI periksa mobil dan juga rumah saudaranya. Yang waktu itu seandainya polisi juga FBI datang dengan surat perintah, udah pasti Orlando ketangkep dan Lisa bakalan segera ditemuin. Kemudian setelah Bruce dan komplotannya sampai di Arkansas, Marvin kasih mereka uang untuk nginep di motel. Dan waktu itu mereka paksa Lisa untuk pura-pura jadi pacarnya Steve dengan cara pegangan tangan biar nggak ada seorang pun di motel yang curiga kalau Lisa sebenarnya adalah korban penculikan. Kemudian balik ke Orlando yang akhirnya dia balik ke Arkansas. Nah, dia sama Marvin kemudian datengin motel tempat teman-temannya nginep dan sembunyiin Lisa. Di situ, Marvin sama Orlando kemudian bawa Lisa ke kamar mandi dan mereka ada di dalam situ selama 15-20 menit. Waktu mereka keluar, mereka kemudian bilang kalau Lisa terlalu banyak tahu untuk dibiarin tetap hidup. Kemudian waktu mereka pindah ke motel kedua, sebenarnya waktu itu mereka juga udah hampir ketangkap. Jadi mereka pergi ke motel kedua dengan 2 mobil, satu mobilnya Steve dan satu lagi mobilnya Marvin yang dipinjemin ke Orlando. Dan Lisa ada di mobilnya Steve. Kemudian selama perjalanan itu, Steve melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian diketahui sama petugas patroli dan petugas patroli kejar mobilnya Steve juga suruh Steve untuk pinggirin mobilnya. Steve udah minggir dan disitu dirinya udah mikir kalau udah selesai nih aku bakalan ketahuan nih. Tapi Orlando yang di belakangnya kemudian juga melakukan pelanggaran
untuk ngalihin perhatiannya polisi ke mobilnya Steve. Dan itu berhasil, petugas patroli kemudian biarin Steve begitu aja. Mereka justru lebih pilih untuk kejar Orlando. Yang karena kejadian tersebut, mobilnya Marvin disita, kemudian Orlando ditilang karena dia berkendara tanpa SIM, tapi Orlando nggak ditahan, dia dilepas. Kemudian di hari Lisa dikubur, di situ Orlando, Bruce, sama Steve kan bawa Lisa tuh ke area cagar alam. Yang di situ Lisa nih udah khawatir banget, dia udah takut banget, dan dia kemudian tanya sama mereka, apa aku bakalan dibunuh, apa aku bakalan mati gitu kan. Dan Steve kemudian bilang sama Lisa, kalau enggak kok, kami bakalan bunuh kamu, udahlah kamu tenang aja, semuanya bakalan baik-baik aja. Tapi waktu Lisa lihat lubang yang cocok untuk jadi kuburan, di situ dirinya tahu kalau dirinya udah pasti bakalan dibunuh. Lisa kemudian dipaksa untuk berdiri membelakangi kuburan, kemudian kepalanya ditutup pakai kain, dan Orlando pukul wajahnya Lisa. Lisa kemudian teriak dan berusaha kabur. Dia lari tapi berhasil ditangkap sama Steve, dan di situ Steve bilang sama Lisa untuk udah kamu diam aja, nggak usah ngelawan. Kemudian Orlando sekali lagi dia pukul Lisa pakai sekop. Dia kemudian kasih itu sekop ke Steve, dan Steve juga pukul Lisa, dan setelahnya dia kasih itu sekop lagi ke Orlando. Orlando pukul Lisa lagi sebanyak 2 kali, dan dia kasih itu sekop ke Bruce, dan secara bergantian Bruce juga Orlando pukul Lisa sebanyak 15-20 kali sampai Lisa ini pingsan. Setelahnya mereka masukin Lisa ke kuburan yang udah mereka buat. Mereka siram tubuhnya Lisa pakai bensin dan tutupin tubuhnya Lisa pakai tanah. Setelah dapat keterangan lokasi di mana Lisa dikubur, polisi dan FBI kemudian cari kuburannya Lisa semalaman. Sampai akhirnya di pagi harinya pada 3 Oktober 1994, akhirnya Lisa ditemukan. Dari hasil otopsi kemudian diketahui kalau yang pertama, Lisa mengalami serangan seksual selama dirinya hidup. Yang kedua, ada bekas ikatan di pergelangan tangannya. Yang ketiga, ada luka di lengannya, yang itu adalah luka saat Lisa melakukan perlawanan. Yang keempat, seluruh tubuhnya Lisa memar. Yang kelima, ada luka sobek di kepalanya. Yang keenam, Lisa mengalami trauma benda tumpul di kepalanya. Dan yang ketujuh, penyebab kematian Lisa adalah mati lemas, yang artinya Lisa dikubur hidup-hidup. Karena mereka culik Lisa dari Texas ke Arkansas, yang kejahatan mereka itu melewati batas negara bagian, artinya kejahatan yang mereka lakukan ada di bawah Undang-Undang Penculikan Federal. Kemudian selama persidangan awal, pelaku kelima, Marvin, mengaku tidak bersalah. Februari 1995, pemerintah mengumumkan kalau mereka bakalan berusaha supaya Orlando sama Bruce mendapatkan hukuman mati. Dan mereka berdua adalah orang pertama yang menghadapi kemungkinan hukuman mati di bawah Undang-Undang Hukuman Mati Federal, yang itu undang-undang baru disahkan 13 hari sebelum kematian Lisa. Terus persidangan mereka berlima kan dilakukan secara terpisah. Nah, di persidangannya Orlando sama Bruce, 3 orang lainnya, Dimitri, Steve, sama Marvin, menjadi saksi yang memberatkan mereka berdua, dengan jaminan kalau hukuman mereka bertiga bakalan diringankan. Dan di persidangan mereka bertiga sendiri, hakim yang memimpin jalannya persidangan nggak berhenti-berhenti kritik mereka bertiga, karena mereka bertiga punya kesempatan untuk membantu dan mencegah kematian Lisa, tapi justru nggak melakukan itu. Dimitri, di persidangannya, dia mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penculikan, dan dia terancam hukuman selama 33 tahun. Dan waktu hasil persidangannya belum final, ibunya Dimitri minta keringanan hukuman, bilang kalau dirinya udah kehilangan Orlando yang waktu itu kemungkinan bakalan dihukum mati, dan dirinya nih nggak mau kehilangan putranya yang lain. Juli 1995, Dimitri kemudian mengaku bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Yang pada 2 Agustus 2016, Dimitri kemudian dibebaskan. Stephen Beckley, dia mengaku bersalah atas penculikan yang mengakibatkan kematian. Meskipun harusnya Steve dihukum seumur hidup, tapi karena perjanjian sebelumnya yang dia kemudian mendapatkan keringanan, Steve kemudian dijatuhi hukuman selama 30 tahun. 12 November 2019, sebelum dibebaskan, Steve terdaftar sebagai pelanggar seks, yang dia bakalan terus terdaftar sampai 12
November 2041. Steve sendiri kemudian dibebaskan pada 21 April 2020 dan di tahun 2021 dia menikah. Marvin Holloway yang kadang muncul selama waktu penculikan Lisa, dan dia juga adalah orang yang mendanai kejahatan mereka berempat, kemudian dituntut atas konspirasi untuk melakukan penculikan. Marvin kemudian dijatuhi hukuman selama 15 tahun setelah sebelumnya dituntut menerima hukuman selama 20 tahun. Dan di situ Marvin nggak terima, dia justru mengajukan banding dengan alasan kalau tindakan teman-temannya nggak seharusnya dikaitkan dengan dirinya. Pengadilan kemudian balik omongannya Marvin dengan bilang kalau, kamu nih lihat Lisa di motel, tangannya diikat, dia berdoa untuk hidupnya. Udah kamu nih nggak lakuin apa-apa, kamu malah pinjemin mobilmu ke Orlando yang kamu nih tahu Lisa dibawa untuk dibunuh, kamu juga kasih uang ke mereka untuk sembunyiin Lisa. Dan kamu mau bilang nih nggak terkait apanya gitu kan. Karena hal itu, pengadilan kemudian menyimpulkan kalau Marvin terlibat dengan pembunuhan Lisa dan dia bertanggung jawab atas semua tindakan yang rekan-rekannya lakukan ke Lisa. Marvin sendiri kemudian dibebaskan pada 2 Mei 2008. Persidangan Orlando dibuka pada Oktober 1995 dan dia dituntut atas 1. Penculikan yang mengakibatkan kematian, 2. Konspirasi untuk melakukan penculikan, 3. Bepergian dalam perdagangan antar negara bagian dengan maksud untuk mempromosikan kepemilikan marijuana dengan maksud untuk mendistribusikan. 4. Menggunakan senjata api selama kejahatan kekerasan. Pengacara Orlando kemudian menyatakan kalau mereka berlima memiliki peran dalam penculikan dan pembunuhan Lisa. Tapi kliennya cuma punya sedikit peran untuk hal tersebut. Orlando nggak tahu kalau mereka bakalan sandra Lisa. Dan pada waktu itu yang dirinya inginkan cuma uangnya yang ada di 2 kakaknya Lisa. Juri federal untuk kasus Orlando kemudian dengan suara bulat merekomendasikan hukuman mati. Pengacara Orlando kemudian berusaha biar kliennya nggak dapat hukuman mati dengan menyatakan kalau dia adalah seorang ayah yang cinta sama anak-anaknya. Dia pernah selamatin seorang anak yang hampir tenggelam. Dan pengacara Orlando juga minta para juri mengerti Orlando dari sisi masa kecilnya yang adalah korban kekerasan. Jaksa kemudian membawa 3 saksi yang mereka bertiga adalah pacarnya Orlando. Mereka bertiga kemudian menyatakan kalau di hari Lisa meninggal, mereka kan sempet tuh ketemuan sama Orlando. Nah di situ Orlando kemudian nunjukin sikap yang biasa aja. Bahkan Orlando juga sempat jadi mucikari untuk cewek-ceweknya. Itu hasil akhirnya Orlando diputus bersalah dan dia mendapatkan hukuman mati. Kemudian beberapa hari sebelum eksekusi, Orlando menerbitkan sebuah pernyataan tertulis yang isinya dia memprotes sistem peradilan Amerika, tapi dia juga mengakui perannya dalam pembunuhan Lisa. Dia bilang kalau dirinya egois dan udah buat keluarganya terluka. 19 November 2020, Orlando dieksekusi dengan suntikan mematikan pada usia 49 tahun. Di saat-saat terakhirnya, Orlando memeluk agama Islam dan waktu menjalani hukuman mati, dia kemudian mengucapkan doa. Dia juga bilang, aku mengundang semua orang untuk masuk Islam. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk pengampunan. Terima kasih pada semua orang yang ada di sini, keluargaku, dan orang yang aku cintai. Jaga dirimu, katakan pada anak-anakku bahwa aku mencintai mereka. Waktu ngomong begini, mata Orlando ini berkaca-kaca dan dia kemudian langsung dieksekusi. Jam 23:47 malam, Orlando kemudian dinyatakan meninggal. Persidangan Bruce Webster dimulai pada Juni 1996 dan dia dituntut atas 1. Penculikan yang mengakibatkan kematian, 2. Konspirasi untuk melakukan penculikan, 3. Menggunakan dan membawa senjata api selama kejahatan kekerasan. Sama seperti Orlando, juri juga bersuara bulat untuk hukuman mati. Tapi bedanya, meskipun hakim juga memutuskan supaya Bruce dihukum mati, tapi hukuman mati Bruce beberapa kali ditunda sampai akhirnya dibatalkan. 2007, eksekusi Bruce dibatalkan karena alasan protokol injeksi mematikan, dan tahun 2019 ditunda yang kemudian dibatalkan karena Bruce dinyatakan cacat secara intelektual. Kemudian 2 kakak Lisa, orang sebenarnya punya masalah dengan Steve, juga teman-temannya, orang yang tahu tentang keberadaan atau siapa yang melakukan penculikan ke Lisa sejak awal, tapi mereka memilih untuk tutup mulut bahkan selama 3 hari. Pejabat terkait kemudian mempertimbangkan untuk menuntut mereka dengan tuduhan menghalangi penyelidikan yang menyebabkan kematian. Tapi tuntutan itu sendiri kemudian dibatalkan.
Kemudian mereka berdua kan jadi saksi tuh di persidangannya orang-orang yang udah menculik dan membunuh Lisa. Nah, di situ mereka berdua kemudian mengakui kalau seandainya mereka buka mulut lebih cepat, Lisa pasti bakalan bisa diselamatkan. 1995, Neil sama Stanfield didakwa untuk kasus tuduhan kepemilikan narkoba, kasus yang udah mereka punya dari sebelum Lisa diculik. Kemudian di situ Neil dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara, sementara Stanfield dijatuhi hukuman masa percobaan selama 5 tahun. Kemudian setelah dibebaskan, Neil ini melakukan pelanggaran selama masa hukuman percobaannya, yang itu kemudian membuat dirinya ditahan pada tahun 2000 dan dibebaskan tahun depannya. 2012, lagi-lagi Neil kena kasus perdagangan narkoba, yang di situ kemudian ngebuat semua orang termasuk pengacaranya Lisa marah banget, kecewa banget. Kayak, kamu nih udah bunuh adikmu karena masalah narkoba, dan kamu nih kayak nggak ada menyesal-menyesalnya, kamu nih kayak nggak ada sama sekali ngerasa bersalah gitu. Kenapa kamu bisa-bisanya masih terlibat dengan hal-hal seperti itu? Yang kemudian pada tahun 2013, Neil dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan dia dijadwalkan untuk bebas pada 28 Februari 2024. Jadi, gini kasusnya Lisa. Gimana menurut kalian? Yang ini benar-benar tragis banget gitu kan. Banyak banget kesempatan untuk selamatin Lisa dari awal, dari yang kakaknya yang harusnya kasih tahu tentang siapa orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk kasusnya Lisa. Kemudian waktu polisi dan FBI datang ke rumah saudaranya Orlando, yang benar-benar banyak banget kesempatan untuk selamatin Lisa, tapi entah kenapa nggak ada satupun dari itu yang berhasil. Bahkan di hari terakhirnya, yang waktu Lisa ini hampir diselamatin sama petugas patroli, kenapa sama sekali gak ada satupun dari banyaknya kesempatan itu yang berhasil coba. Jadi sampai ketemu di video lainnya. Makasih udah nonton videoku. Bye.